Chapter 47. Namun, apa yang leluhur tua Su lakukan benar-benar benar. Ling Qingshu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengangguk pelan dan berkata dengan tegas, leluhur tua Su, jangan khawatir. Su yang mengangguk, Ling Qingshu melakukan pekerjaan itu, dia lega secara alami. Pada saat ini, tiba-tiba Su yang mendengar suara loncatan di langit. Melihat ke atas, seorang kultivator dengan nas Chen Soul 5 kali lipat menggambar garis putih di langit, yang tampak seperti lapisan awan, lewat dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian orang ini perlahan-lahan mendarat di samping kolam tadi. Orang ini adalah... Tiba-tiba, wanita yang mengikuti Su yang berseru, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Su yang mengangkat alisnya, memikirkan orang ini, dan menuju ke kolam sekarang. Su yang segera tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang salah, dapatkah dikatakan bahwa kamu tidak bisa mengenalnya? Su yang bertanya dengan ringan. Jejak ketakutan dan kebencian melintas di mata wanita itu, dia mengertakkan gigi dan berkata, bahkan jika dia berubah menjadi abu. Aku tahu siapa dia. Itu saja, kata Su yang ringan, ekspresinya tidak berubah. Dia melihat banyak hal ini, entah kebencian merusak pintu, atau kebencian membunuh ayahnya, bagaimanapun, itu semua jenis kebencian. Dia telah hidup terlalu lama dan belum melihat apapun. Jadi dia tidak terlalu tertarik lagi. Wanita itu memandang Su yang dengan ekspresi dingin, sedikit linglung. Dia pasti akan tertarik karena Su yang, tetapi Su yang sepertinya tidak tertarik. Namun, tidak peduli apa. Dia masih berniat untuk melanjutkan, sekarang seluruh keluarga telah menderita banyak korban, dan anggota suku lainnya tidak tahu di mana mereka berpencar, dan keluarga sudah dalam bahaya. Metode Su yang baru saja mengejutkannya, dia merasa jika Su yang bisa turun tangan. Keluarganya masih memiliki harapan. Orang ini adalah anggota organisasi Assassin Orb, bajingan jahat, dan seluruh keluargaku membiarkannya membunuh. Saat dia mengatakan ini, mata wanita itu sudah penuh dengan air mata. Benar saja, Su yang mengangguk dan berkata. 2 orang panggung jiwa baru lahir barusan juga diorganisir oleh si pembunuh. Tanya Su yang. Ya. Wanita itu mengangguk, hatinya sedikit gembira. Sepertinya dia berhasil membangkitkan minat Su yang. Namun, tepat ketika dia mengira Su yang akan terus bertanya. Su yang tidak mengatakan apa-apa, dan tampak acuh tak acuh dengan masalah ini. Memanggil. Pada saat ini, suara menerobos udara terdengar, dan seseorang tiba-tiba muncul di depan mereka, mengenakan jubah hitam dengan wajah penuh niat membunuh. Hehe, kecepatan pelarianmu terlalu lambat. Kamu benar-benar lari ke sini. Pria itu berkata, melihat semua orang di Su yang, seolah-olah melihat domba yang disembelih. Su yang dengan tenang mengeluarkan buah itu, bersandar di pohon, dan memakannya. Seseorang berpura-pura dipaksa, Su yang merasa sangat tidak berdaya. Di dunia ini, mengapa begitu banyak orang yang mencari kematian? Mari kita bicarakan tentang itu, siapa yang melakukannya, jangan menggiling, keluar dan melawan saya sampai mati. Tatapan orang itu menyapu para pembudidaya inti emas ini. Segera, dia mengarahkan pandangannya pada Su yang dan wanita itu. Bai Ningmei, kamu benar-benar belum mati, kata Jitai sambil mencibir. Ekspresi ketakutan muncul di alis Bai Ning, bersembunyi di balik Su yang. Su yang mengerutkan kening, sedikit tidak senang dengan alis Bai Ning sebagai tameng. Meskipun orang ini bahkan tidak merepotkanku. Aku tetap tidak ingin digunakan oleh orang lain. Bai Ningmei berdiri dengan canggung, tapi wajahnya yang cantik masih penuh ketakutan. Siapa Anda? Bagaimana Anda bisa hanya memiliki basis kultivasi periode pelatihan Qi? Tidak. Bagaimana Anda hanya memiliki basis kultivasi periode pelatihan Qi, karena Anda menyembunyikan basis kultivasi Anda? Haha, tidak peduli apa tingkat kultivasi saya. Yang penting adalah saya menyarankan Anda untuk bergegas dan keluar. Kata-kata Su yang, meskipun acuh tak acuh. Membawa niat yang mencekik untuk membunuh. Senyum berbahaya muncul di pipi Jitai dengan isyarat. Ruang sekitarnya tiba-tiba terdistorsi, dan 5 pembudidaya dari panggung jiwa baru lahir muncul di sekitar mereka. Para pembudidaya tahap inti emas relatif tenang sekarang. Ketika mereka melihat 5 pembudidaya tahap jiwa baru lahir, mereka langsung panik, dan ada banyak pembicaraan. Beberapa orang yang menyaksikan angin tiba-tiba berlutut di tanah dengan suara gedebuk sambil menangis dan berkata,
Kami tidak ada hubungannya dengan dia, kami diintimidasi olehnya. Jangan bunuh kami. Ya, hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan kita semua dipaksa oleh dia untuk mengambil ramuan itu. Dengan dua orang pertama sebagai panutan, dalam sekejap. Dia berlutut dan berlutut semua penggarap inti emas yang baru saja mengikuti Su Yang berbalik dan mulai berbicara buruk tentang Su Yang. Su Yang menatap pemandangan ini dengan bingung, dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Bagaimana orang-orang ini tidak mempercayainya? Kamu telah dikhianati oleh kerabatmu, apakah kamu ingin memikirkannya sekarang? Sama seperti mereka, berlutut dan mohon ampun, mungkin aku akan memberikan seluruh tubuh segera setelah aku bahagia. Jitai tidak menyangka bahwa para pembudidaya inti emas ini benar-benar akan berlutut. Tanpa sedikit pun kesetiaan dan keberanian. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa penggarap inti emas ini sama sekali bukan orang Su Yang, mereka hanya orang asing yang dengan santai dikelompokkan bersama sementara untuk mendapatkan keuntungan. Sekelompok orang seperti itu, tentu saja membayangkan nasib mereka sendiri. Hehehe. Aku tiba-tiba sedikit penasaran sekarang, di mana kamu percaya diri dan kenapa, kalian semua mengira bisa membunuhku. Su Yang berkata dengan ringan, masih memegang buah merah di tangannya. Setelah makan, dia benar-benar mengabaikan 6 pembudidaya dari panggung jiwa baru lahir. Tampaknya yang dia hadapi bukanlah orang kuat dari 6 tahap bayi primordial, tetapi hanya 6 lalat. Old Su, apa yang harus kita lakukan sekarang? Baining menyodok Su Yang dan bertanya dengan cemas. Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu harus berbuat apa, tapi saya tahu, masalah ini sepertinya tidak ada hubungannya dengan saya. Ini hanya urusan Anda, dan Anda bisa melakukannya sendiri. Faktanya, Su Yang tidak ingin peduli tentang masalah ini sama sekali, bagaimanapun. Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia. Mengapa dia harus menjadi perisai bagi orang lain dan menyelesaikan masalah mereka untuk orang lain? Alis Baining bergetar, dan ekspresi kompleks muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, dia berbisik, ya, ini hanya urusanku. Karena ini milikku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Terima kasih telah menyelamatkanku sekarang. Seperti yang dikatakan Baining Mei, dia membungkuk ke arah Su Yang, melangkah keluar dari punggung Su Yang, dan berjalan ke sisi Jitai. Chapter 48, Su Yang sedikit tertegun, awalnya dia berpikir bahwa Baining Mei mungkin meminta bantuannya atau sesuatu, tetapi dia tidak menyangka bahwa Baining Mei tidak akan meminta bantuannya. Ini agak menarik, gumam Su Yang, senyum keluar dari sudut mulutnya, dan dia terus menggigit buah liar di tangannya, alisnya dengan penuh minat. Tentu saja kamu tidak bisa melarikan diri, tidak hanya kamu bersenandung, hari ini, kalian semua akan mati di sini. Senyum haus darah muncul di sudut mulut Jitai, dan sepasang mata jahat menyapu wajah Su Yang. Kecuali Su Yang, semua orang adalah basis kultivasi Jin dan Qi. Hanya Su Yang yang menjadi basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, namun, jika Jitai benar-benar percaya bahwa basis kultivasi Su Yang hanya selama periode pelatihan Qi, ia akan mengalami kerusakan otak total. Jitai berjalan di depan Su Yang, matanya menyapu wajah Su Yang, dan bertanya, kamu membunuh kedua orang itu, kan? Dua orang yang disebutkan oleh Jitai secara alami adalah dua reparasi panggung Yuan Ying yang baru saja dibunuh oleh Su Yang. Su Yang secara alami tahu apa yang dimaksud Jitai, mengangguk, dan berkata dengan acuh tak acuh, ya, saya membunuh mereka, ada apa? Ekspresi terkejut melintas di mata Jitai, dan dia mencibir, kamu cukup berani. Kamu berani mengakuinya, kupikir kamu tidak berani mengakuinya. Dengan itu, aura Jitai mulai berlama-lama di samping Su Yang, mendeteksi kultivasi Su Yang. Jitai percaya bahwa tingkat kultivasi Su Yang harus 30% dari lantai 4 Yuan Ying atau Yuan Ying. Namun, setelah menyelidiki sebentar, dia sedikit curiga terhadap kehidupan. Karena kultivasi Su Yang benar-benar hanya periode pelatihan biasa. Ini, wajah Jitai menjadi aneh. Su Yang benar-benar hanya basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, dan dia tidak mendeteksi adanya kelainan. Maka ini juga berarti bahwa Su Yang benar-benar hanya basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, atau basis kultivasi Su Yang jauh lebih kuat darinya, dan kekuatannya tidak dapat dideteksi dengan jelas. Apa sebenarnya basis kultivasi Su Yang? Namun, bagaimana ini mungkin? Dia berada di periode Yuan Ying tengah dan akhir,
selama lawannya adalah seorang kultivator di periode Yuan Ying, dia dapat mendeteksi basis kultivasi lawan. Jika dia tidak dapat mendeteksi basis budidaya tersembunyi Su Yang, maka itu berarti Su Yang adalah monster tua di Gua Surga. Tetapi pembudidaya panggung Dongtian, tetapi monster tua dari Sekte Legenda, tiba-tiba muncul untuk mencari saudara laki-laki saya. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Jitai. Kamu benar-benar hanya memiliki basis kultivasi selama masa pelatihan Qi. Jitai bertanya dengan wajah dingin, sambil menembak dengan matanya. Saya benar-benar hanya basis kultivasi selama periode pelatihan Qi, ada apa? Tanya Su Yang. Huff. Apakah kamu baru saja memiliki kultivator dari Naschen Soul Stage? Sekarang dia sudah pergi. Jitai bertanya. Ya, ada apa? Memang ada orang tua di panggung Yuanying sekarang, tapi sekarang sudah hilang, ada apa? Apakah ada masalah? Tanya Su Yang. Kemana dia pergi? Kata Jitai dengan marah. Benar saja, itulah yang dia pikirkan kedua pembudidaya yang telah membunuh panggung jiwa yang baru lahir telah melarikan diri untuk hidup mereka, meninggalkan Su Yang di sini untuk membingungkannya dan menunda waktunya. Anda mengatakan orang itu, dia sudah mati, kata Su Yang ringan. Huff, bukankah kamu mengatakannya? Jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu bisa mati. Jitai tidak lagi memiliki kesabaran. Dia datang ke sini untuk mencari pembunuh yang membunuh mereka berdua. Dia menunda sebentar dan pembunuh akan lari lebih jauh, membuatnya lebih sulit untuk ditangkap. Selamat tinggal, kamu bisa mati. Tiba-tiba, Jitai tiba-tiba menghunus pedang pendek hitam milik hantu dan menikam Su Yang. Mata Su Yang tiba-tiba menjadi dingin, dan tangannya yang besar tiba-tiba terayun, meraih pisau yang ditusuk itu. Tiba-tiba, belati hitam, yang masih agresif tadi, terhenti sesaat, tidak bisa bergerak 1 menit pun. Ini, Jitai sedikit bingung, dia merasa pedang pendek itu, seolah-olah telah ditusuk oleh luka besi yang kokoh, tidak bisa bergerak sedikit pun. Namun, orang yang memegang belatinya jelas merupakan masa pelatihan. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dengan ngeri, menatap Su Yang, dan berkata, kamu. Ini bukan periode pelatihan. Su Yang mencibir, meremas tangannya, dan pedang pendek itu langsung berubah menjadi bubuk. Kamu salah, aku hanya masa pelatihan. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia menendang keluar, dan aura yang luar biasa jatuh ke Jitai tanpa henti. Aura ini, dalam satu untai, sangat lemah, ringan dan berkibar, dan merupakan aura padat selama periode pelatihan, tetapi jumlahnya sangat besar. Ketika cukup banyak jumlah yang dikumpulkan, perubahan kualitatif terjadi. Jitai ditendang oleh kaki Su Yang. Setelah terbang sekitar beberapa kilometer, dia menghantam gunung dengan keras. Setelah suara keras, asap mengepul, dan langit penuh dengan debu kuning. 6 pembudidaya tahap Yuanying di samping mereka langsung menjadi membatu. Jitai, bagaimana dia mati? Tidak bertahan bahkan dengan 1 pukulan. Berdebar, seorang kultivator di Naschen Soul Stage, lututnya langsung melunak, dia berlutut, dan ada seorang pemimpin, dan beberapa kultivator Naschen Stage lainnya juga berlutut. Mereka juga bukan orang bodoh, baru saja Jitai dipukuli tanpa melakukan 1 pukulan pun. Jelas, Su Yang ingin membunuh beberapa dari mereka, yang hanya sekedar tendangan. Su Yang melihat permohonan orang-orang ini, dengan tenang makan beberapa buah, dan berkata, baiklah, karena Anda semua tahu bahwa Anda salah, dan Anda semua memohon belas kasihan, saya akan membiarkan Anda pergi. Faktanya, Su Yang bukanlah orang yang haus darah, dia tidak bisa membunuh orang jika dia tidak membunuh. Namun alam pemahaman ini terlalu berantakan, ikan besar memakan ikan kecil, dan ikan kecil memakan udang kering. Selama masa pelatihan kecilnya, dia selalu menjadi sasaran orang-orang dengan niat buruk. Tidak mungkin, Su Yang hanya bisa menggunakan sedikit metode untuk mendidik orang-orang ini. Meskipun dia dalam masa pelatihan Qi, dia bukan periode pelatihan Qi biasa. Siapapun yang memprovokasi dia harus mati. Setelah mendengar kata-kata Su Yang, para pembudidaya di Naschen Soul Stage berjongkok setelah bersujud. Bai Ningmei masih sedikit linglung, dia siap untuk mati sekarang, tetapi belum 1 menit sebelum situasinya terbalik. Jitai ditendang oleh Su Yang sejauh beberapa kilometer dan terhempas ke gunung, diperkirakan tidak ada lagi sampah mati yang tersisa. Dan para pembudidaya lain di panggung jiwa baru lahir semuanya telah melarikan diri, dan dia aman. Tuanku,
Terima kasih tuanku atas anugerahmu yang menyelamatkan hidup. Dengan celepuk, alis Bai Ning juga berlutut di tanah, bersujud. Su Yang menarik-narik saat tidur dan berlutut lagi. Jika Anda ingin mengatakan itu sekarang, siapa yang lebih tercengang, itu adalah penggarap inti emas yang menjual Su Yang tanpa ragu-ragu sekarang. Tuanku, kasihanilah, salah satu penggarap inti emas berkata dengan gemetar, menatap Su Yang dengan mata ngeri, seolah-olah melihat iblis. Chapter 49, Su Yang melirik orang-orang ini dan berkata, ayo pergi, aku tidak akan mengganggumu, dan kamu tidak ingin mengikutiku. Para pembudidaya di tahap inti emas menghela nafas lega setelah mendengar ini. Namun, ketika mereka tiba-tiba ingin pergi, mereka teringat sebuah pertanyaan. Mereka hanyalah pembudidaya, tahap inti emas tanpa perlindungan Su Yang, berjalan di hutan ini hampir pasti mati. Yah, jangan mengusir kita, jika tidak, kita akan mati. Para penggarap inti emas mulai menangis. Terserah aku apakah kamu mati atau tidak, kata Su Yang ringan, mencibir di dalam hatinya. Meskipun Su Yang tidak peduli orang-orang ini hanya melihat angin, dan menjualnya tanpa mengedipkan mata, orang-orang ini masih ingin tinggal di sisinya dan mencari perlindungan, bermimpi bodoh. Cepat, beri kamu 3 detik untuk menghilang di depanku, jika kamu tidak menghilang di depanku, aku akan membiarkanmu menghilang dari dunia. Wajah Su Yang masih memiliki ekspresi acuh tak acuh itu, tetapi awan energi spiritual berkumpul di tangannya, seolah-olah para pembudidaya tahap inti emas ini tidak pergi, Su Yang akan mengirim mereka untuk melihat Raja Hades di detik berikutnya. Para pembudidaya tahap inti emas tiba-tiba kehilangan jiwa mereka, meskipun mereka sangat enggan, mereka masih menyelinap dengan cepat dengan minyak di telapak kaki mereka. Su Yang berbalik dan melihat alis Bai Ning, dengan sakit kepala. Su Yang sebenarnya sama sekali tidak diterima oleh orang-orang yang datang menyusahkan diri sendiri. Tapi pikirkanlah, alis putih ini tidak buruk, setidaknya sekarang, dia tidak berinisiatif untuk menarik masalah padanya. Kamu masih ingin membicarakannya? Apa yang terjadi? Tanya Su Yang. Karena mereka telah membantu orang, dan alis Bai Ning lebih enak dipandang, ayo bantu orang sampai akhir. Apa? Bai Ning Mei masih tidak bereaksi, dan bertanya dengan curiga. Aku bertanya padamu, apakah kamu baru saja mengenal orang-orang itu? Untuk apa mereka di sini? Mengapa mereka ada di sini untuk membunuhmu? Su Yang menyentuh dahinya dan bertanya. Alis Bai Ning mendengarkan dengan kosong, dan kemudian ekspresinya berangsur-angsur menjadi terkejut. Su Yang menanyakan pertanyaan seperti itu, apakah dia berniat membantunya? Kekuatan yang ditunjukkan Su Yang barusan membuat Bai Ning Mei merasa jika Su Yang Kang membantunya, keluarganya akan terselamatkan. Setelah itu, Bai Ning Mei mulai berbicara, dan ekspresi kebencian dan kesedihan secara bertahap muncul di wajahnya. Namun, setelah Su Yang mendengarkan, dia merasa agak berat di hatinya, tidak tahu seperti apa rasanya. Bai Ning Mei adalah korbannya, tetapi mereka yang datang untuk membunuh Bai Ning Mei bukanlah orang jahat. Kejadian ini sebenarnya terkait dengan kejadian yang telah terjadi di Kabupaten Tianwu selama ribuan tahun. Saat itu, makhluk jahat, ganas, binatang buas, dan iblis berpola naga gila, yang dibudidayakan di Gua Surga, lahir, merajalela di Kabupaten Tianwu, dan banyak sekali manusia dan praktisi kehilangan nyawa di tangannya. Pasukan sekte dari Kabupaten Tianwu harus bersatu dan mencekik banjir gila langit iblis. Tapi karena Demon Sky Crazy Jiao benar-benar kuat, master jiwa baru lahir yang sudah banyak meninggal tidak bisa melawannya. Pada akhirnya, beberapa master ranah kuasi Dongtian mengorbankan hidup mereka, meledak dari kekuatan gua, dan menyegel banjir gila surgawi iblis di Gunung Tianyang. Gunung Tianyang, tempat matahari terik, suhunya dipertahankan di lebih dari 50 derajat selama bertahun-tahun, dan suhunya bahkan bisa mencapai beberapa ribu derajat di tempat tertinggi. Energi yang kuat dapat ditekan menjadi benda yin, banjir besar iblis. Selain itu, ada sekte Tianyang yang berdiri di Gunung Tianyang, dan semua murid sedang berlatih gerakan siang. Sekte ini juga didirikan tahun itu, dengan hanya satu tujuan, untuk menjaga Gunung Tianyang selama beberapa generasi untuk memastikan bahwa monster-monster telah disegel di Gunung Tianyang. Namun, sekarang, segelnya terlepas, dan darah matahari dibutuhkan untuk memperbaiki segel tersebut untuk memastikan bahwa binatang itu tidak akan melarikan diri. Motian Kuangjiao telah disegel selama ribuan tahun, dan kebencian mendalam. Begitu monster itu lolos, tidak ada yang bisa menghentikan basis budidaya alam langit gua.
Seluruh Kabupaten Tianwu telah benar-benar memusnahkan kehidupan. Oleh karena itu, Sekte Tianyang dan pasukan lainnya di Kabupaten Tianwu menangkap dan membantai orang-orang yang membunuh yang tertinggi di mana-mana, mengumpulkan darah yang tertinggi, dan memperkuat segelnya. Karena darah keluarga Bai, seluruh keluarga adalah darah Xiang, sehingga ratusan orang meninggal dalam semalam karena kehidupan yang tidak menguntungkan. Hanya selusin orang, karena berbagai hubungan, lolos secara kebetulan, tetapi mereka masih dikejar dan dibunuh oleh kekuatan besar Kabupaten Tianwu. Ternyata menjadi seperti ini, Su yang melamun. Dalam hal ini, sulit untuk mengatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di dunia ini, tidak ada benar atau salah, hanya kekuatan. Kekuatan besar Kabupaten Tianwu menganggap bahwa seluruh Kabupaten Tianwu akan membunuh ratusan orang dan menyelamatkan ribuan orang. Secara alami mereka akan membunuh mereka tanpa belas kasihan dan tanpa rasa bersalah. Adapun orang-orang dari garis keturunan Xiang ini, dapat dimengerti bahwa mereka secara alami tidak mau dibunuh begitu saja untuk hidup mereka sendiri. Tuanku, menurutmu apakah masih ada cara untuk bertahan hidup di keluarga baik kita? Bai Ning bertanya dengan suara rendah. Su yang menunduk dan berpikir sejenak, lalu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, saya bisa menjaga keluarga Bai Anda aman." Ekspresi Su yang masih acuh tak acuh, dan semuanya tampak diterima begitu saja. Tapi, ini seluruh Kabupaten Tianwu. Mereka ingin membunuh keluarga Bai kita. Bai Ningmei berkata di sini, dan menundukkan kepalanya lagi. Su yang tersenyum tipis, dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak takut pada Kabupaten Tianwu." Mendengarkan kata-kata berani Su Yang, Bai Ning tercengang. Bahkan Kabupaten Tianwu tidak memperhatikan seberapa kuat senior ini. Faktanya, di mata Su Yang, seluruh wilayah Tianwu, meskipun kedengarannya banyak, hanyalah beberapa sekte besar, dan kemudian lusinan pembudidaya panggung Yuan Ying. Su Yang dapat membunuh para pembudidaya di tahap Yuan Ying tidak peduli berapa banyak mereka datang. Oleh karena itu, bagi Su Yang, Kabupaten Tianwu bukanlah apa-apa. "Terima kasih, tuanku, saya sangat baik, dan gadis kecil itu tidak akan membalas saya." Alis Bai Ning gelisah, dan dia benar-benar ingin membicarakan sesuatu. Tiba-tiba dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh tatapan tajam. Memalingkan kepalanya, dia menghadapi tatapan Ling Qingsu yang sepertinya membunuh. "Ini," Bai Ningmei menelan semua kata yang ada di bibirnya. Su yang memandang Ling Qingsu, tetapi tidak mengatakan apa-apa. "Nah, masalah ini, kita akan membicarakannya ketika kita pergi keluar, Yusan Yang. Aku tidak tahu di mana ramuan tak tertandingi itu, jadi mari kita cari." Su yang mengerutkan kening dan berkata, "Sampai sekarang, Su yang belum melihat bayangan obat mujarab yang tak tertandingi itu. Satu-satunya keuntungan adalah sekumpulan masalah yang akan datang dan bahan obat yang bisa digunakan untuk memperbaiki jidan." Setelah mencari selama 2 hari di hutan, Su yang akhirnya menemukan bahan obat yang tak tertandingi yang dikatakan Yusan Yang di dalam lubang gelap. Ketika dia melihat ramuan yang tak tertandingi ini, Su yang merasa bahwa perjalanan ini hanya membuang-buang waktu. Chapter 50. Benda ini sebenarnya hanya rumput Ling Gudan yang bisa memperkuat inti emas. Rumput Gudan dapat mengeraskan inti emas seorang pembudidaya inti emas dan menjadi tidak bisa dipecahkan. Seorang pembudidaya dengan inti emas yang dipadatkan dapat bertarung beberapa kali lipat dari pembudidaya inti emas biasa. Namun, karena obat mujarab mengeras, tidak mungkin memecah obat mujarab untuk mengubah Bai. Ini mungkin obat mujarab yang tak tertandingi untuk periode Golden Elixir lainnya, tetapi bagi Su Yang, itu sama saja dengan racun. "Ayo pergi, ini sebenarnya ini." Su Yang menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, "Itu adalah perjalanan yang sia-sia, tidak ada yang diperoleh, dan saya mendapat masalah." Su Gang merasa sedikit tertekan. Setelah berjalan keluar dari hutan, Su Yang menanyakan alis Bai Ning. "Ngomong-ngomong, di mana anggota klanmu yang tersisa? Cari mereka, dan aku akan membawa mereka ke Tianlanzong." "Ya, tuanku, seluruh Kabupaten Tianwu tidak memiliki tempat untuk kita. Oleh karena itu, anggota keluarga Bai yang tersisa bersembunyi di Kisu." Bai Ningmei berkata dengan heran. "Kisu?" Su yang tercengang dan tersenyum pahit, sepertinya mereka benar-benar takdir. "Tuanku, apakah ada masalah?" Bai Ningmei menatap wajah Su yang perlahan-lahan aneh, dan bertanya dengan gugup. "Bukan apa-apa, ini hanya kebetulan."
Aku juga dari Kizu, jadi ayo kita ke Kizu. Su Yang menggelengkan kepalanya. Di sebuah gunung besar di Kizu, Su Yang menemukan anggota keluarga Bai yang tersisa. Su Yang tidak percaya ketika dia melihat orang-orang ini. Ini terlalu menyedihkan, orang-orang ini jelas adalah pembudidaya inti emas peringkat tinggi, tetapi melihat penampilan mereka, mereka semua telah menjadi pengemis. Pakaiannya compang camping dan busuk, dan ada bau asam di sekujur tubuhnya. Dengan cara demikian, tidak ada yang percaya bahwa itu adalah penggarap inti emas. Jika mereka pengemis, diperkirakan banyak yang setuju. Xiao Mei, kenapa kamu pergi ke sana selama lebih dari 10 hari tanpa sepatah kata pun, tapi itu membuat kami takut sampai mati. Ketika Su Yang dan Bai Mei masuk ke mereka, seorang lelaki tua berambut abu-abu menyambut mereka dengan terkejut. Su Yang memandang orang ini, ia memiliki basis kultivasi dari periode Golden Core akhir, meskipun ia agak sedih, ia masih bisa mengatakan bahwa ia memiliki arogansi atasan. Paman, aku baik-baik saja, aku mengkhawatirkanmu, kata Bai Ning dengan senyum cerah di alisnya. Pada saat ini, pria tua berambut abu-abu mengarahkan pandangannya ke tubuh Su Yang. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Tatapan matanya, seperti tikus, penuh horor, menatap Su Yang dengan berkedip-kedip. Paman, dia penyelamatku. Dia menyelamatkan hidupku. Tanpa dia, kamu tidak akan melihatku. Kali ini dia datang untuk menyelamatkan kita. Bai Ningmei buru-buru menjelaskan. Kemudian dia berkata kepada Su Yang, dia adalah paman saya, dan sekarang dia adalah kepala keluarga dari 100 keluarga. Su Yang mengangguk dan melihat ke belakang selusin pembudidaya tahap inti emas duduk di tanah dengan dekaden, penuh kesedihan. Su Yang memandang orang-orang seperti saya dan ingin datang, ini semua adalah anggota keluarga Bai. Alis kecil, apa yang kamu katakan itu benar? 100 klan Chang Bai Badao bertanya dengan senyum masam. Tentu saja itu benar, namanya Su Yang, sangat kuat. Gadis di sana bernama Ling Qingsu, Master Sekte Tianlan. Mereka datang untuk menyelamatkan kita. Paman, kita diselamatkan. Bai Ningmei terlihat sangat bahagia. Bai Badao melirik Su Yang dan meminum Ling Qingsu, menggelengkan kepalanya, berjalan ke sisi Su Yang, dan berkata, Tuanku, terima kasih telah menyelamatkan Bai Ningmei. Namun, keluarga Bai kita memiliki banyak masalah, jadi lebih baik tidak melibatkan orang dewasa. Kamu harus pergi. Su Yang mengangkat matanya dan berkata dengan lemah, saya tahu masalah apa yang keluarga Bai Anda hadapi. Bukankah ini Kabupaten Tianwu? Apa itu? Kata-kata Su Yang terdengar ringan dan genit, dan dia sama sekali tidak menatap Tianlanzong. Bai Badao tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, menatap Su Yang dengan tidak percaya. Bukankah itu Kabupaten Tianwu? Tahukah Anda, Kabupaten Tianwu adalah wilayah yang luas, termasuk beberapa sekte besar dan praktisi panggung Yuanying yang tak terhitung jumlahnya. Tapi, apa yang dia dengar barusan, Su Yang hanya berkata dengan ringan, bukankah itu Kabupaten Tianwu? Kata-kata ini sangat tidak terbatas. Melihat basis kultivasi Su Yang dan Ling Qingsu dengan jelas memahami bahwa itu hanya masa emas. Bahkan jika keluarga Bai mereka turun ke level ini, masih ada lebih dari selusin pembudidaya tahap pil emas. Adapun basis kultivasi Su Yang, tampaknya hanya periode pelatihan. Tentu saja, Bai Badao tidak akan menjadi orang bodoh, dan secara alami tahu bahwa kultivasi Su Yang bukanlah masa pelatihan Qi. Namun, menurutnya, bahkan jika Su Yang kuat, itu tidak akan menjadi basis kultivasi periode Yuanying, terutama jika dia memberi mereka tempat berlindung, itu tetap tidak akan berhasil. Baiklah, terima kasih atas kebaikanmu, ini hanya urusan keluarga Bai kita, yang akan ditanggung oleh keluarga Bai kita sendiri, jadi tidak akan menjadi beban bagi orang lain. Sikap Bai Badao sangat hormat, tapi bukankah itu hanya meremehkan Su Yang? Su Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, jika itu masalahnya, maka saya tidak akan memaksanya. Setelah Su Yang selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Merendahkan dia belum mau repot. Alis Bai Ning tiba-tiba menjadi cemas, baru saja akan mengatakan sesuatu, tetapi Su Yang menghilang di detik berikutnya. Alis Bai Ning kaku, dia berbalik untuk melihat Bai Badao, dan berkata, Paman, mengapa kamu mengusirnya? Dengan mengatakan itu, Bai Ningmei hampir menangis, dan akhirnya memiliki harapan, tapi dia melihat Bai Badao mencabut harapan dengan tangannya sendiri. Hei,
Kamu tidak tahu bahwa keluarga Bai kita sedang menghadapi kekuatan besar Kabupaten Tianwu. Apa gunanya mereka berdua, jangan menyeret mereka ke bawah. Setelah jeda, orang tua itu berkata lagi. Selain itu, jika kita mengikuti mereka dan mencari apa yang disebut suaka mereka, saya khawatir kita akan membiarkan kekuatan besar Kabupaten Tianwu menemukan kita karena terbongkarnya hal-hal yang tidak diketahui. Dalam kasus itu, kita akan benar-benar habis. Alis Bai Ning tersenyum pahit, dan dia memberitahu Bai Badao semua yang dia lihat di sebelah Suyang. Setelah Bai Badao mendengarkan, dia tercengang, dan bergumam dengan suara rendah, dengan begitu banyak, mereka mungkin pendahulu lama dari alam Dongtian. Jika Anda dapat membunuh pembudidaya tahap Yuanying dalam sedetik, saya khawatir itu tidak akan berhasil di tahap selanjutnya dari tahap Yuanying. Selain itu, sebagai orang tua, dia bukan orang bodoh. Bagaimana dia bisa menyombongkan diri? Hal-hal yang dia tidak yakin. Petik 2. Pada saat ini, keluarga Bai benar-benar tercengang. Setelah memikirkannya, Bai Badao berkata, kalau begitu kamu pergi dan lihat. Bisakah kamu memulihkannya? Saat Bai Badao berbicara, dia sangat tidak percaya diri. Sebuah pembangkit tenaga listrik legendaris di alam surga gua datang untuk melindungi keluarga Bai yang bergoyang tertiup angin dan hujan, dan makam leluhur mereka diasap dari keluarga Bai. Namun, dia sebenarnya ditolak, dan sekarang dia menyesal karena ususnya membiru semua.